Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livana Yuliasari, NIM A320209225, akan mempresentasikan bab 10 Standar Nasional Pendidikan Sekolah atau Madrasah mengenai subbab Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dan ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Standar sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan nasional adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana untuk SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, dan buku pelajaran. Prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, dan tata tertib sekolah. Sutopo 1998, halaman 134-135. Standar sarana dan prasarana sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SD atau MI meliputi A. Satuan pendidikan yang meliputi 1. SD atau MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Kedua, 1 SD atau MI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimal 2000 jiwa. Ketiga, 1 desa atau kelurahan dilayani oleh minimum 1 SD atau MI. Keempat, 1 kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh 1 SD atau MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimal 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. B. Lahan. Lahan meliputi 1. Lahan untuk satuan pendidikan SD atau MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. 2. Untuk yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum. Ketiga, luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain atau berolahraga. Keempat, lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kelima, kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan, sungai, dan jalur kereta api. 6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut. A. Pencemaran air atau sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. B. Kebisingan atau Kepmen Negara KLH Nomor 94/MNN KLH /1992 tentang baku mutu kebisingan. C. Pencemaran udara atau Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH
1988 tentang pedoman penetapan baku mutu lingkungan. Ketujuh, lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota atau rencana lain yang lebih perinci dan mengikat. Kedelapan, lahan memiliki status hak atas tanah dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. C. Bangunan gedung. Bangunan gedung meliputi 1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD atau MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik. Kedua, untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum. Ketiga, bangunan gedung harus memenuhi ketentuan tata bangunan. Keempat, bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan. Kelima, bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kesehatan. Keenam, bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. Ketujuh, bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kenyamanan. 8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut. A. Maksimum terdiri dari 3 lantai. B. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. 9. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan. Ke-10. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt. 11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. 12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45 dan mengacu pada standar PU. 13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun. 14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah meliputi pemeliharaan ringan dan pemeliharaan berat. 15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Ketentuan prasarana dan sarana. Sebuah SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. 1. Ruang kelas. 2. Ruang perpustakaan. 3. Laboratorium IPA. 4. Ruang pimpinan. 5. Ruang guru. 6. Tempat beribadah. 7. Ruang UKS. 8. Jamban. Ke-9 gudang. 10. Ruang sirkulasi. Dan 11. Tempat bermain atau berolahraga. Standar pengelolaan pendidikan diatur dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 memuat 6 hal pokok, yaitu 1. Perencanaan program. 2. Pelaksanaan rencana kerja. 3. Pengawasan dan evaluasi. 4. Kepemimpinan sekolah atau madrasah. 5. Sistem informasi manajemen. 6. Penilaian khusus. Standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku 1 bulan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas 1. Biaya investasi, 2. Biaya operasi, 3. Biaya operasional. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi 1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Kedua, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan ketiga, biaya operasi pendidikan tak langsung. Pendanaan pendidikan secara yuridis formal telah diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Peraturan pemerintah tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46, 47, 48, dan 49 mengenai pendanaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pendanaan pendidikan dalam peraturan pemerintah meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan meliputi A. Biaya investasi yang meliputi 1. Biaya investasi lahan pendidikan, kedua biaya investasi selain lahan pendidikan. B. Biaya operasi yang meliputi atau yang terdiri dari 1. Biaya personalia, kedua biaya non-personalia, dan C. Bantuan biaya pendidikan, dan D. Beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan meliputi A. Biaya investasi yang terdiri dari 1. Biaya investasi lahan pendidikan, kedua biaya investasi selain lahan pendidikan. B. Biaya operasi yang terdiri dari 1. Biaya personalia, kedua biaya non-personalia. Biaya personalia meliputi A. Biaya personalia satuan pendidikan yang terdiri dari 1. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan, kedua tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan, ketiga tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan, keempat tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen, kelima tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen, keenam tunjangan profesi bagi guru dan dosen, ketujuh tunjangan khusus bagi guru dan dosen, kedelapan maslahat tambahan bagi guru dan dosen, kesembilan tunjangan kehormatan bagi dosen yang sebagai profesor atau guru besar, dan B. Biaya personalia penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan meliputi 1. Gaji pokok,
Kedua, tunjangan yang melekat pada gaji. Ketiga, tunjangan struktural bagi pejabat struktural. Dan keempat, tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional. Standar penilaian pendidikan. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan membawa implikasi terhadap perubahan standar penilaian pendidikan dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Ditetapkannya standar penilaian bertujuan untuk menjamin 1. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Kedua, pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisiensi, dan sesuai dengan konteks sosial budaya. Ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar penilaian pendidikan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Sedangkan dalam implementasi kurikulum 2013, standar penilaian pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013. Dalam Permendikbud ini dijelaskan, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Subbab selanjutnya yaitu ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian yang meliputi 1. Ruang lingkup penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup, materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan, atau kompetensi program dan proses. Kedua, teknik dan instrumen penilaian. A. Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk penilaian tersebut adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai
rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. B. Penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. C. Penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi rubrik. Ini merupakan gambaran dari apa yang telah saya jelaskan mengenai ruang lingkup penilaian yang terdiri dari penilaian kompetensi sikap, yaitu meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal, dan penilaian kompetensi keterampilan yang meliputi tes praktek, proyek, dan portofolio, dan penilaian kompetensi pengetahuan yang meliputi tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan sampailah pada akhir presentasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.